Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Nah, sama-sama kita hormati Bapak Duta Besar, Bapak Agung Kurniadi, Bapak Ibu sekalian, baik yang berada di Ekuador maupun yang di tanah air. Eh, ini tema yang sangat bagus yang telah dipilihkan oleh Pak Dubes. Kenapa kita sebut bagus? Karena memang sesuai dengan konteks tujuan kita berpuasa, seperti yang telah dibacakan ayatnya tadi oleh Ibu Yayat ya, bahwa memang puasa itu adalah salah satu cara yang dibentuk atau yang diturunkan Allah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi orang yang bertakwa. Namun sebelum itu kami menyampaikan apresiasi sekaligus bentuk penghormatan karena Bapak Ibu yang berada jauh dari tanah air, tapi tetap kemudian istiqomah untuk mensyiarkan agama di bumi Allah manapun gitu. Kami kebetulan Pak Dubes lapor tadi sore itu dengan teman-teman di Adelaide ya di Australia. Itu saya juga memberi apresiasi karena berkat Bapak Ibu inilah yang kemudian bumi Allah yang tidak mungkin mengenal la ilaha illallah akhirnya menjadi ada di situ la ilaha illallah. Ini kalau bukan jasa Bapak Ibu mungkin juga berat gitu ya. Artinya kalau misalnya model seperti kami kan nggak mungkin diutus ke sana untuk hanya dakwah saja gitu. Tapi dengan Bapak Ibu bertugas sekaligus kemudian tetap menjaga syiar agama ini satu anugerah sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan boleh jadi nanti masuk surganya duluan teman-teman ini ya. Kira-kira begitu. Baik, mari kita mulai Bapak Ibu. Mohon izin saya skill ini. Yang pertama, memang setiap ibadah itu memiliki tujuan ya. Tidak mungkin Allah itu menurunkan satu ibadah yang tanpa tujuan. Itu mustahil. Maka kalau orang itu menyadari bahwa ibadah itu punya tujuan, seharusnya juga fokus pada tujuannya, bukan sekedar fokus pada bagaimana cara mengerjakannya. Seringkali kita itu diributkan, mohon maaf bahasanya begitu ya, atau kemudian kita berdebat tentang sekedar cara gimana mengerjakannya. Contoh misalnya masalah puasa. Kita di medsos ribut tentang doa puasa kalau berbuka itu yang mana? Wah, itu yang mana yang sahih? Kenapa harus kita diributkan untuk hal-hal yang sebetulnya tidak substantif? Karena yang substantif sebetulnya kita memikirkan apa sih tujuan Allah mensyariatkan ibadah termasuk puasa misalnya. Harusnya begitu. Karena apa? Kita tidak mungkin menghindar bahwa dalam setiap rangkaian ibadah yang Allah syariatkan itu pasti ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Dan itu sampai kiamat boleh jadi ya. Kita ambil contoh sekarang, terawih kita ada yang 23, ada yang 11. Bahkan sekarang di Mekah 13 malah. Itu variasi baru sekali tuh. Itu kira-kira kalau zaman dulu kita namanya poros tengah gitu ya. Tidak 23, tidak 11. Nah, sekarang di Mekah Madinah Bapak Ibu, sekedar informasi yaitu tarawihnya sekarang itu 13 rakaat. Nah, ini kan istilahnya poros tengah ya, partai baru gitu. Dulu kan kita dikooptasi oleh kalau nggak grup 23 grup 11. Nah, sekarang ada yang ternyata 13. Dan kemungkinan besar ini akan banyak pengikutnya gitu, karena agak moderat gitu ya. Tidak terlalu pendek tapi juga tidak terlalu panjang begitu. Nah, kita kembali. Setiap ibadah memiliki tujuan dan tujuan ibadah itu apa? Mari kita mulai. Surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini Allah menggunakan redaksi sembahlah Tuhanmu. Artinya apa? Artinya bahwa ibadah kita kepada Allah itu punya tujuan akhir agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Termasuk puasa yang tadi juga sudah dibacakan ayatnya. Nah, yang menarik di ayat ini Bapak Ibu, Allah ketika meminta kita, memerintahkan untuk kita beribadah kepadanya, itu dikasih apa itu alasan ya. Alasannya apa? Bahwa Allah yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Ini ada dua pelajaran penting. Yang pertama bahwa yang layak untuk disembah memang yang telah menciptakan. Maka di Al-Quran itu
cara Allah untuk mengkritik kalau ada orang yang menyembah selain Allah itu dikatakan apa? Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah alam semesta, kamu semua ciptaan Allah. Coba tunjukkan mana ciptaan Tuhanmu kalau kamu menyembah selain Allah. Nah, kira-kira gitu. Apakah ada ya? Tentu tidak ada. Ini artinya apa? Artinya secara logika sederhana saja, kenapa kita menyembah Allah? Karena kita yakin Allah yang menciptakan kita. Allah itu sang kholik, kita makhluk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat ini juga mengatakan bahwa Allah yang menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Berarti apa? Ada kesamaan antar kemanusiaan. Maka prinsip utama dalam agama Islam, dalam ajaran Al-Quran, itu apa? Mengakui universalitas kemanusiaan. Bahkan para ulama menganjurkan agar kita menghargai kemanusiaan sebelum masalah agama. Kita dahulukan bagaimana menghargai kemanusiaan sebelum kemudian kita masuk pada penghargaan terhadap keyakinan. Karena memang kemanusiaan inilah asas utama kita dalam kehidupan beragama. Mas, saya kira prinsip ini yang sudah sangat baik, yang juga sering disampaikan Pak Dubes, karena kita berada di sebuah negara yang mayoritas non-Muslim, kita tetap kenapa harus bisa bekerja sama, berinteraksi. Karena seandainya kita ada perbedaan agama, ada perbedaan suku bangsa, tapi satu hal yang menyatukan kita, kita sama-sama manusia ciptaan Allah. Kita diikat oleh satu kesamaan, yaitu kesamaan kemanusiaan. Itulah dalam Pancasila kita kenapa kemanusiaan itu menjadi poin yang kedua, ya, menjadi poin yang terpenting, kemanusiaan yang adil dan beradab untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa prinsip ini yang mendasari dalam interaksi kita antar sesama manusia, antar sesama anak bangsa, dan seterusnya. Nah, kita kembali tujuan ibadah agar membentuk pribadi yang takwa. Tapi memang yang menarik, Bapak Ibu, ayat ini menggunakan redaksi la'allakum ya. La'allakum itu kalau dalam kaidah tafsir, dalam kita mempelajari tafsir, itu kemungkinan untuk bisa al-ihtimal as-saghir, kemungkinan terwujudnya agak kecil gitu. Ini berbeda dengan kata asa. Maka kalau sholat tahajud itu kenapa redaksi yang digunakan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi Tuhanmu akan mengangkat derajat yang terpuji di sisimu. Ini kemungkinan hampir pasti. Ini berarti apa? Ibadah ritual saja belum cukup untuk menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Termasuk puasa. Di surah 2 ayat 83. Ibadah puasa kita yang secara fikih maknanya kita menahan dari segala sesuatu yang membatalkan sejak fajar. Nah, ini di Indonesia masih fajar ini, Pak. Ini baru selesai subuh ya. Jadi ini luar biasa. Ya, kebayang mungkin 20 tahun lalu ya. Ternyata dalam bulan waktu yang berbeda kita bisa berinteraksi seperti ini. Ini baru selesai subuh ini, Pak. Kalau waktu Indonesia Barat ini ya. Kita baru selesai sahur, subuh, nah terus langsung ternyata Bapak Ibu baru bersiap mau buka ya. Gitu, gitu. Cuma saya tidak tahu apakah bukaannya ada kolak atau tidak ini. Kalau kalau di Indonesia itu mesti ada kolak. Saya heran itu. Kolak itu munculnya kenapa setiap puasa gitu. Kalau nggak puasa nggak muncul tuh kolak itu. Timun suri juga gitu. Munculnya itu bulan puasa. Ini Iya. tradisi itu. Nggak tahu kok di luar puasa apa nggak ada yang nanam gitu ya. Itu puasa kok banyak di pinggir jalan orang jualan timun suri itu. Ya sudah kita syukuri saja. Nah, kita kembali ya Pak Ibu ya. Maka kemudian butuh usaha ya, butuh usaha untuk betul-betul membangun pribadi yang bertakwa. Jadi tidak sekedar kita menahan dari segala yang membatalkan sejak fajar sampai maghrib. Karena kalau hanya itu, mohon maaf, mungkin anak-anak kita yang masih SD, yang masih kecil bisa melakukan itu. Tapi pasti ada bentuk ikhtiar lain yang kiranya ibadah itu kemudian sesuai dengan tujuan yang Allah telah gariskan, yaitu membangun pribadi yang bertakwa. Atau puasa menjadi wasilah cara kita untuk kemudian menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, inilah yang kemudian perlu kita elaborasi lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan takwa itu agar kita tahu ke arah situlah kita akan menuju. Baik, mari kita lihat juga eh, salah satu inti ketakwaan itu adalah kemudian Allah nyatakan di surah 6 ayat 162 di mana Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kalau
kita manusia seringkali diberikan keinginan, hawa nafsu. Nah, dengan puasa itu semua itu diarahkan bagaimana supaya apa yang kita inginkan itu selaras dengan kehendak Allah. Itulah mengapa sesungguhnya sholatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa menselaraskan itu semua, itulah kemudian yang disebut sebagai Abdullah, hamba Allah dan hamba Allah yang bertakwa. Nah, maka kemudian kata lillahi rabbil alamin ya yang maknanya adalah untuk Allah itu bukan berarti ibadah ini untuk kepentingan Allah. Bukan berarti bahwa Allah membutuhkan keimanan, ketakwaan manusia sama sekali tidak. Karena seluruh ibadah yang kita kerjakan hakikatnya kembali manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun dari manusia termasuk keimanan dan ketakwaannya. Tapi semua keimanan, ketakwaan, ibadah, dan segi manfaatnya kembali sepenuhnya untuk kehidupan manusia. Baik, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian kita lihat perintah bertakwa. Ada hal yang unik di Al-Quran ya, berkaitan dengan perintah takwa ini. Apa keunikannya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan bertakwa itu dengan redaksi ini di surah Al-Imran surah 3 ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, dengan maksimal mungkin bertakwa itu. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa? Nanti kemudian kita ketemu ayat yang memerintahkan takwa dengan redaksi yang berbeda. Ah, ini surah 64 ya. Surah yang ke-64 At-Taghabun ayat 16 Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah sesuai dengan kesanggupan. Nah, apakah ini ada apa ayat yang saling bertentangan? Satu sisi kita diperintahkan bertakwa sebenar-benarnya takwa, tapi di sisi lain kita diperintahkan bertakwa sesuai dengan kesanggupanmu. Nah, bagaimana solusinya? Kok ada seperti ayat yang saling bertentangan? Al-Quran menjawab, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira." Jadi tidak ada ayat di Al-Quran yang saling bertentangan. Sekiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah, maka akan ditemukan banyak ayat yang saling bertentangan. Maka maksud dari ayat ini adalah bahwa setiap orang dituntut untuk bertakwa semaksimal mungkin sesuai semaksimal yang bisa lakukan. Tapi dalam faktanya, dalam kenyataannya, bentuk ketakwaan itu antar orang bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan tupoksi hidupnya. Ya, sama-sama maksimal, maka berbeda kemudian kenyataan faktanya. Kita ambil contoh begini, seorang yang dianugerahi oleh Allah dengan kemampuan, dengan kelapangan rizki, maka bentuk takwanya diantaranya dengan menggunakan rizkinya untuk kebaikan. Seorang yang diuji dengan Allah oleh Allah dengan kekurangan harta, maka ketakwaannya dengan kesabaran. Seorang yang kemudian dianugerahi jabatan, mengemban amanah jabatan, maka bentuk takwanya apa? Bukan menghabiskan waktu untuk misalnya maaf melaksanakan ritual. Kita ambil contoh begini. Hari-hari ini banyak kawan di beberapa yang masih aktif ya, misalnya di beberapa BUMN, dia bertanya, saya apa yang harus dilakukan? Karena ini mumpung Ramadan, maka kemudian ada yang mengajak untuk tadarus, ada yang mengajak untuk iktikaf, ada yang mengajak untuk kemudian misalnya melaksanakan aneka macam ibadah. Sementara kalau itu kita lakukan, maka kewajiban kita bekerja boleh jadi akan berkurang kualitasnya. Jawaban kita apa? Bahwa Ramadan itu yang diwajibkan hanya ibadah puasa. Selebihnya ibadah sunnah. Jangan sampai orang kemudian mengejar bentuk ibadah sunnah, mengabaikan yang wajib, yaitu bekerja. Maka Bapak Ibu yang masih diberikan amanah untuk bekerja dengan kewajiban-kewajiban, termasuk kita mendapat amanah dari negara untuk melaksanakan tugas, kita melaksanakan kewajiban kita itu juga adalah ibadah. Jangan sampai kemudian kita mengabaikan tugas kewajiban kita, terus kemudian hanya mengejar yang sunnah karena alasan mumpung Ramadan. Nah, itu tidak dibenarkan. Kita ambil contoh misalnya, kemudian seseorang yang karena Ramadan kemudian semalaman tahajud,
terus kemudian tadarus paginya nggak ke kantor. Nah, itu tidak benar. Itu jelas tidak dibenarkan dalam agama kita. Karena memahami seakan bekerja itu bukan ibadah begitu. Seakan bekerja itu di luar ring konteks ibadah. Padahal itu adalah juga bagian dari ibadah. Bagian dari bentuk pengabdian kita kepada Allah melalui pelaksanaan tugas yang telah diembankan, diamanahkan kepada kita. Maka yang terpenting apa? Kita memahami skala prioritas kita dalam beramal. Ya, yang perlu kemudian kita hadirkan adalah karena Ramadan niat kita dalam kemudian melaksanakan aktivitas sedapat mungkin ini lebih baik dari mungkin biasanya, dari mungkin waktu bulan di luar Ramadan. Poinnya saya kira begitu, sehingga kemudian kita tidak terjebak pada memandang bahwa ibadah itu hanya sebatas yang sifatnya ritual. Orang sering mengejar yang sunnah karena menganggap di bulan Ramadan pahalanya gede. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, ya itu menyatakan apa keistimewaan Ramadan itu? Keistimewaannya itu yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Yang sunnah kalau dikerjakan sama dengan wajib. Loh kan berarti kalau kita mengerjakan yang wajib Hmm. seperti puasa akan mendapatkan kehala lebih dari 70 kali dilipatkannya. Artinya jangan sampai mengabaikan yang dilipatkan 70 kali tapi kemudian melupakan atau hanya karena mengejar yang sunnah yang sebetulnya dari sisi kalkulasi pahala juga masih di bawah yang wajib ini. Oke, mari kita lanjut. Nah, kemudian perintah takwa juga Bapak Ibu ini kemudian dikaitkan. Ini salah satu perintah takwa di Al-Quran yang paling unik ya di surah 59-18 ini. Kenapa uniknya? Satu-satunya ayat yang dalam satu ayat ada dua kali perintah takwa itu ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Di ayat yang lain perintah takwa dalam satu ayat sekali saja, bisa di awal, bisa di akhir gitu ya. Tapi ini kok ada ayat dalam satu ayat ada dua kali perintah takwa di awal dan di akhir ayat. Untuk perintah apa di tengahnya? Untuk perintah agar kita menyiapkan bekal di kehidupan akhirat. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Ini berarti Bapak Ibu, atas setiap yang kita lakukan, aktivitas hidup yang baik yang kita kerjakan, niatkan ini untuk bekal kita nanti di akhirat. Karena kalau hanya bekal di masa tua atau bekal setelah selesai purna tugas, itu terlalu singkat kehidupan ini. Maka kemudian aktivitas hidup kita ini termasuk apakah itu kewajiban kita bekerja atau ibadah, niatkan ini untuk sebagai bagian mengumpulkan bekal kehidupan akhirat. Kenapa demikian? Karena kehidupan yang sebenarnya adalah kelak nanti di akhirat. Di dunia ini sehebat apapun kita capai dan raih, pada akhirnya akan kita tinggal semuanya. Hingga kalau kita lihat dalam serangkaian ayat Al-Quran, banyak ayat yang menginformasikan ya, orang yang sudah meninggal itu ingin dikembalikan ke dunia sebentar saja. Artinya berharga sekali hidup ini kalau dia sia-siakan. Kehidupan dunia sangat bernilai untuk mengumpulkan bekal, tapi sangat rendah kalau dijadikan tujuan. Itu mungkin apa namanya ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kehidupan kita di dunia ya. Sangat bernilai kalau sampai disia-siakan, nggak diisi dengan kebaikan. Tapi selalu rendah kalau dijadikan sebagai tujuan. Buktinya apa? Yang sudah meninggal pengen diberi kesempatan hidup di dunia. Maka kalau yang masih hidup, maka kok malah pengen mati? Mungkin karena satu masalah. Kita sering dengar berita ya anak-anak muda kita milenial itu malah rentan sekali. Hanya gara-gara satu keinginan tidak tercapai, terus putus asa, ada yang bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Yang sudah mati aja pengen hidup, ini yang masih hidup malah pengen mati gitu. Ada juga yang bilang kembalikan aku ke rahim ibuku. Oh, udah gede gitu gimana caranya kembali gitu. Putus asa kok nemen banget itu ya nggak boleh begitu. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ya kepada pribadi yang bertakwa itu punya ciri seperti apa.
Ini di Al-Quran itu ada 5 kelompok ayat, Bapak Ibu. Kita tidak ingin lihat semuanya. Kita kasih contoh saja ya. Yang pertama, ciri yang bertakwa disebut di surah 3133 135. Itu apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu orang yang bersosial dengan baik, itu satu. Disimbolkan dengan memberikan infak bila mampu. Yang kedua apa? Yang sanggup menahan amarah. Yang ketiga apa? Yang bisa memaafkan atas kesalahan orang terhadap kita. Nah, maka kalau orang bertakwa itu di Al-Quran khususnya menjadi pribadi yang apa? Lapang, pemaaf gitu ya. Itu ciri yang bertakwa. Maka kalau ada orang yang rajin ibadahnya, rajin puasa, tapi kok mohon maaf mungkin suka menyimpan kebencian atau dendam, itu berarti belum menjadi orang bertakwa. Takwa mungkin beda loh Bapak Ibu ya. Takwa dengan takwa beda. Kalau takwa itu takut istri tua loh, beda dengan takwa ya kira-kira gitu ya. Kalau takwa salah satunya begitu. Orang yang sosialnya bagus, sanggup menahan amarah, terus apa? Suka memaafkan. Di Al-Quran itu tidak ada ayat yang memerintahkan agar kita minta maaf. Yang ada jadilah pemaaf. Kenapa kok nggak ada perintah agar minta maaf? Sudah otomatis yang merasa salah seharusnya segera meminta maaf gitu. Cuma kadangkala agak aneh juga kalau di tanah air mungkin Bapak Ibu juga ingat ya suami istri misalnya yang potensi banyak salah suami tapi yang sering minta maaf malah istri. Ini heran juga habis sholat terus salaman sama suami maafin ya Pak. Padahal yang potensi banyak salahnya itu suami. Tapi yang sering minta maaf malah istri itu. Ketika kecil-kecilan saya survei, kenapa sih para bapak ini kok jarang minta maaf gitu? Jawabannya, kalau ibu-ibu jawabnya gengsi kali Pak, gitu. Kalau pengalaman kami sih nggak gengsi ya, karena nggak biasa. Ini Pak Dubes, saya pernah minta maaf ke istri saya, Bu, maafin ya. Malah kaget ya, ada apa? Gitu malah gitu. HP saya malah dibuka-buka, ada apa ya? Kok panjang urusannya jadinya itu. Akhirnya kapok, saya nggak minta maaf lagi. Itu udah selesai itu. Gitu. Kadang begitu ya. Malah salah paham, minta maaf itu ya. Yang berikutnya apa? Orang yang kemudian berbuat kebajikan. Jadi Bapak Ibu, menariknya ya, Al-Quran ketika menguraikan ciri orang yang bertakwa itu lebih banyak disebut aspek sosial. Jadi kan suka bersosial, berinfak kalau mampu, sanggup menahan amarah, berarti simbol orang yang sabar, memaafkan, berbuat kebaikan. Empat-empatnya disebut aspek sosial, tidak aspek ritualnya gitu. Ini apa ya? Kenapa kok Allah begitu? Ya begitu yang sebenarnya begitu. Maka sebetulnya kesalehan yang dituntut dari ibadah puasa itu betul kata Pak Dubes. Ini untuk membentuk jalan sebagai takwa dalam makna apa? Sosialnya bagus gitu. Jadi kita sering kecewa, Bapak Ibu, kalau mengukur orang itu agamanya bagus, kalau dari sisi ritualnya sering kecewa. Kecewanya kenapa? Ini kenapa orang kelihatannya soleh kok terus kemudian perilakunya nggak baik. Nah, kan gitu kan. Tapi kalau kita mengukur nilainya itu dari sisi aspek sosial itu benar. Itu tidak akan meleset gitu istilahnya, tidak akan kecewa kita itu. Maka target kita Bapak Ibu, kalau misalnya ya kita ingin membuat skala gitu atau grafik itu, kira-kira Ramadan kita tahun ini lebih baik nggak sih dengan Ramadan tahun berikutnya, tahun sebelumnya? Salah satu indikator utama yang kita bikin apa itu? Sikap sosial kita, kesabaran kita ngadepin orang ya, termasuk ngadepin orang yang mungkin menyebalkan bagaimana. Terus kemudian sikap kita terhadap orang yang menyakiti kita bagaimana. Kalau semuanya grafiknya menunjukkan angka kita cenderung lebih sabar, lebih stabil, lebih apa namanya rendah hati, insya Allah itu berarti kita mengalami peningkatan. Lebih terkontrol diri kita, sanggup untuk menahan pembicaraan yang tidak pada tempatnya dan seterusnya. Itu sikap yang seperti itu yang memang menjadi ukuran utama pribadi yang bertakwa. Jadi mohon maaf bukan sekedar ritualnya, meskipun ritual tidak kita tinggalkan yang pokok ya seperti sholat dan puasa, tapi jangan nuntut berlebihan dalam hal ritual ini. Kita ambil contoh misalnya sholat, sebagian saudara kita menuntut Pak gimana ya Pak supaya sholatnya khusyuk. Emang kenapa? Ya kok aku sholat tuh nggak khusyuk ya. Lah kalau khusyuk tuh gimana toh? Ya kalau khusyuk tuh kalau lagi sholat lupa segalanya. Saya bilang Pak Dubes itu namanya pingsan, bukan khusyuk. Kamu sholat tuh lupa segalanya. Nggak ada sholat lupa segalanya itu nggak ada. Artinya kalau kita
sholat merasa seperti sekarang ini, sering terpikir pekerjaan, terpikir hal-hal lain di luar sholat, enggak masalah, itu bukan problem. Itu bukan aib. Kenapa? Ya banyak temennya yang begitu itu, kira-kira itu. Ngalami model sholat segitu buat temennya, ada masalah. Yang masalah kalau kemudian orang sudah sama sekali tidak mau sholat, itu baru masalah. Tapi sepanjang masih mau sholat dengan kualitas apapun, tidak masalah. Apakah bacaannya pendek, surah yang dihafal, mungkin sholatnya bolak-balik cuma kulha kulhu, tidak masalah. Wong kulhu ya Al-Quran kok gitu. Gak usah gengsi baca kulhu itu. Paling-paling ya kita malunya kan bukan sama Allah, sama malaikat. Malaikat yang nyatet kan adalah ini kulhu lagi nih, kira-kira gitu. Tapi itu nggak masalah. Gitu. Jangan menganggap itu aib, Bapak Ibu. Zaman Nabi itu ada seorang sahabat jadi imam loh, Bapak Ibu. Imam ini. Itu yang dibaca kulhu terus. Sampai makmumnya itu komplain. Matur ke Rasulullah, datang ya Rasulullah, ini loh sahabat Anda, kalau jadi imam kan baca kulhu terus. Langsung dipanggil. Nabi itu kan biasanya begitu ya. Tidak mau hanya mendengar berita-berita begitu. Nah, ini contoh baik ya supaya kita klarifikasi, tidak menyebarkan hoax itu. Langsung dipanggil. Benar kamu kalau jadi imam baca kulhu? Betul Rasulullah. Apa kamu nggak hafal surah yang lain? Lu saya hafal Quran. Kenapa kamu kok senangnya baca kulhu? Jawaban imam itu apa? Ya Rasulullah, saya sangat mencintai kulhu. Saya sangat mencintai surah Al-Ikhlas itu. Mendengar jawaban itu Nabi terus diam sejenak. Ternyata apa? Jibril datang. Nabi terus mengatakan, barusan Jibril datang mengabarkan kepadaku, Allah sangat mencintaimu karena engkau mencintai kulhu. Ah, itu kayak itu. Itu Mas Iqbal langsung bilang itu gue banget tuh kulhu itu, kayak gitu ya. Kenapa? Nggak usah kecil hati. Variasi kulhu sama ina atau ina ya enggak masalah gitu. Atau wal asri lah paling agak panjang dikit. Bukan masalah gitu ya. Jangan kecil hati kalau misalnya ritual kita kurang-kurang gitu. Tapi kecil hatilah kalau sampai sosial kita kurang. Hubungan habluminanas kita kurang, sosial kita kurang. Maka kita tidak sependapat sebagian kawan ya, karena mungkin punya spirit, mohon maaf ya, ada yang hijrah katanya, ikut kelompok hijrah. Tapi kemudian menjadikan hubungan sosialnya renggang. Dengan keluarganya hubungan sosial berkurang. Hanya gara-gara mengikuti satu pemahaman tertentu. Ini tentu bukan satu bentuk yang benar. Yang benar apa? Ukuran utama kita dalam konteks ketakwaan adalah memiliki akhlak sosial yang baik. Nah, kita ambil contoh juga di ayat berikutnya ini. Al-Quran surah Al-Baqarah 177 ini tidak kita baca karena panjang ini ya. Tapi ingin menggambarkan bahwa di surah ini bentuk orang yang bertakwa itu lagi-lagi sampai 9 kali gambaran orang yang bersosial dengan baik disebutkan. Ini menunjukkan lagi-lagi apa? Menunjukkan tentang bahwa ukuran orang bertakwa yang itu kita bangun melalui ibadah sosial. Maka kalau sering kenapa ibadah puasa itu ya digambarkan puasa untuk membentuk pribadi yang bertakwa, puasa untuk meningkatkan kepedulian sosial itu tidak salah. Memang betul. Sehingga kemudian dengan kita memahami seperti itu, insya Allah kita akan selaras antara melaksanakan ibadah ritual kita berupa puasa dengan sosial kita. Nah, demikian juga di surah Az-Zariyat 15-18 yaitu juga menggambarkan ketakwaan bukan sebatas aspek ritualnya, tapi di situ disebut innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka orang-orang yang ketika di dunia senang berbuat kebaikan. Nah, berbuat kebaikan ini terhadap sesama ini menjadi ciri utama dari orang-orang yang bertakwa. Baik, ini yang terakhir, Bapak Ibu. Kita lihat ya, balasan bagi orang yang bertakwa, tentu yang bertakwa dalam konteks tadi ya, dalam konteks bukan ritual semata, tapi yang bertakwa dalam konteks juga keseluruhannya, terutama aspek sosialnya apa saja. Ini agak rinci disebutkan misalnya bekal terbaik kita kelak di akhirat adalah takwa. Ini surah Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal itu takwa. Kemudian di surah Al-Talaq ayat 2 sampai 5 dikatakan di situ bahwa takwa itu bagi yang melakukannya dengan sebaiknya akan diberikan balasan apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Akan dijadikan segala urusannya itu ada jalan keluarnya. Jadi siapa saja yang memiliki kesulitan dalam hidup, kemudian kita hadapi dengan penuh optimisme, terus berserah diri kepada Allah, itu gambaran orang bertakwa menghadapi masalah. Allah menyatakan apa? Akan diberikan makhraj. Makhraj itu jalan keluar selalu. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Disebutnya akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Kama yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Yang keempat, apa akan dicukupkan, ya. Bagi orang yang bertakwa akan selalu diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup tidak harus banyak. Karena cukup itu ada pada hati kita, rasa syukur kita, bukan pada apa yang di luar diri kita. Rasa cukup itu akan mengatasi apapun yang di luar diri kita. Itu sisi lain kata cukup ini adalah untuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat dari ayat ini juga dikatakan balasan bagi orang yang bertakwa adalah akan selalu mendapatkan bentuk apa itu kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Seorang yang menyadari bahwa hidup adalah ujian tentu tidak akan pernah lari dari ujian, tapi berusaha untuk menghadapi ujian itu dengan sepenuh hati sambil kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kemudahan. Jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan kesulitan hidup, karena sebetulnya dalam setiap kesulitan hidup itu sekiranya kita mendekatinya, menghadapinya dengan penuh husnuzan kita kepada Allah, ada solusi jalan keluar selalu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan akan selalu ada kemudahan. Sampai 2 kali Allah sebut di ayat itu untuk menunjukkan bahwa setiap kesulitan hidup itu pasti Allah berikan solusi paling tidak 2 kemudahannya. Yang terpenting kita terus istiqomah dan kiranya kita selalu menjadi orang-orang yang dianugerahi sikap takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Mungkin demikian Pak Dubes dan Mas Iqbal. Monggo moderator, kalau akan ada yang dilanjutkan kami persilakan. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rinudin yang telah menyampaikan tausiah yang sangat menarik, dan saya kira Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini telah menyimak banyak hal-hal penting yang patut dijadikan catatan bagi diri kita masing-masing. Selanjutnya Bapak Ustadz yang kami hormati, kita akan membuka sesi tanya jawab Pak Ustadz. Ya, monggo. Ya, terima kasih, syukron. Dan kepada para hadirin jamaah baik yang hadir secara daring maupun luring, kami persilakan seluas-luasnya untuk menyampaikan pertanyaan. Kami persilakan. Oh ya, ya. Ada Mbak Tasya di sini yang akan menyampaikan pertanyaan. Kami persilakan Mbak Tasya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nasihat apa yang Pak Ustadz bisa berikan untuk seorang gadis yang ingin menutup auratnya atau berhijab tapi masih suka sama rambutnya? Terima kasih. Ya, betul. Ini pertanyaan menarik ya. Itu. Baik. Pertama disyukuri dulu, bersyukur karena sudah ada niat untuk kemudian misalnya mengenakan hijab. Itu kan anugerah. Gak setiap orang dianugerahi seperti itu dan setiap saat datang gitu ya. Nah, setelah bersyukur ya berproses dulu, diproses gitu ya. Nanti biar Allah juga yang menguatkannya pada akhirnya. Karena apa? Karena memang setiap orang pasti punya prosesnya masing-masing ya dalam hal seperti itu. Eh, Tidak perlu kemudian apa namanya memaksa diri di saat kita merasa masih belum, tapi juga jangan menunda-nunda kalau memang sudah ada niat baik. Nah, maka nasihat kami ya sabar dalam proses ini, terus memohon kepada Allah supaya kemudian diberikan keringanan kemudahan untuk melakukan kebaikan, gitu ya. Karena memang ya setiap orang sekali lagi itu apa namanya memiliki prosesnya masing-masing. Contohnya kalau kita masih menyukai rambut kita, gimana kalau mau ditutup? Nah, ke depannya mungkin ya kita tetap bisa mencintai rambut kita kok. Toh kalau kita namanya menutup hijab kan tidak 24 jam. Kira-kira gitu ya. Darurat zamannya di momen misalnya ketika kita harus keluar rumah atau di wilayah publik, kira-kira begitu. Itu yang kemudian memang dianjurkan atau diperintahkan oleh agama.
Tapi kalau sedang di rumah sendirian kan kita bisa tetap juga ya untuk kemudian merawat rambut kita, untuk menyenangi rambut kita dan seterusnya itu. Ini sekedar contoh saja, tapi selebihnya saya kira tadi itu. Pertama disyukuri dulu setelah ada niat baik itu, kemudian yang kedua kita memohon kepada Allah kiranya diberikan sikap yang istiqomah. Istilahnya kalau anak milenial, kalau kita kan bukan milenial lagi ya, kalau kami itu kolonial gitu ya. Kalau milenial itu kadang-kala mungkin masih bimbang, masih buka tutup gitu. Nah, maka kemudian yang terpenting niat memohon supaya diberikan sikap istiqomah ya. Bagi kawan-kawan yang apa namanya di sekelilingnya juga penting untuk memberikan dukungan, jangan sampai kemudian diberikan semacam apa ya hal-hal yang atau judge yang tidak pada tempatnya gitu ya. Karena memang sekali lagi kita sangat menghargai proses-proses masing-masing individu dalam menjalani atau menjalankan menghayati setiap keyakinan agamanya masing-masing. Jadi kalau sharing kami eh, lanjutkan saja niat baiknya itu sambil kemudian kita berproses dan yang ketiga memohon kepada Allah kiranya diberikan istiqomah. Makasih Mbak Tasya, kembali Mas Iqbal. Terima kasih Pak Ustaz. Setelah menjawab pertanyaan dari Pak Tasya, selanjutnya di sini ada nanya di tanah air Pak Haidil Hadi, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Oke. Iya. Ya, ya terima kasih Pak Ustadz. Saya ada dua pertanyaan, Pak Ustadz. Mohon izin mungkin sebelumnya sudah sering sekali Pak Ustadz dengar pertanyaannya, tapi ingin saya tanyakan langsung. Yang pertama, seringkali kita berada dalam kondisi eh, di mana kualitas keimanan kita tuh berada di posisi naik turun seperti itu, Pak Ustadz. Justru di saat kita memiliki keluasan waktu, tenaga, dan pikiran itu kualitas di saat kesulitan justru kualitas keimanan kita meningkat seperti itu, Pak Ustadz. Mm-mm. Eh, Pertanyaan saya bagaimana menjaga kualitas keimanan kita supaya selalu berada di atas seperti itu, Pak Ustadz, dan kita bisa terus-menerus takwa kepada Allah. Oke, oke. Yang kedua, terkait pembinaan ketakwaan terhadap anak-anak kita, Pak Ustadz. Mungkin pada saat usia di bawah sekolah, belum banyak pertanyaan terkait Hmm. ketakwaan dan juga ibadah kepada Allah seperti itu, Pak Ustadz. Kemudian eh, ya mungkin mereka hanya mengikuti kita sebagai orang tua yang otomatis langsung menjadi role model mereka seperti itu. Eh, Bagaimana nanti menjawab pertanyaan mereka ketika mungkin mereka sudah beranjak dewasa, pemikiran mereka sudah mulai kritis seperti itu, Pak Ustadz. Kenapa kita harus beriman kepada Allah, kenapa kita harus sholat, puasa, dan lain-lain. Mohon izin dua pertanyaan itu, Pak Ustadz, Siap. yang Makasih. sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Khairil. Langsung ya Mas Iqbal ya. Ya Pak, monggo Pak. Baik, yang pertama iman naik turun Yazid wa yanqus sudah diisyaratkan Nabi dan tidak usah khawatir karena banyak temennya. Nah, gitu ya. Yang lain juga begitu, nggak sendirian Mas Khairil itu. Setiap orang pasti mengalami proses seperti itu. Maka pertanyaan bagusnya adalah gimana supaya stabil lah. Artinya kalau kalau di atas terus hampir mustahil tuh Mas. Itu hanya para nabi ya. Kalau di atas terus kenceng terus itu. Itu dulu ada kasus ya. Kasusnya begini. Suatu saat sahabat Abu Bakar itu ketika bersama Nabi tiba-tiba ngelihat sahabat ngeloyor gitu. Mau kemana? Mau ketemu Nabi. Main kenapa itu? Saya itu kenapa ya kalau harus habis ketemu Nabi harus di mulazamah, mujalasah dengan Nabi itu kok kelihatan khusyuk, kelihatan dekat ikan akhirat gitu. Tapi begitu kembali ke pekerjaan, kembali kumpul sama keluarga kok terus kemudian seakan-akan itu kok berkurang gitu, lupa gitu. Nah kan modelnya sama dengan kita kan. Kalau kita habis kajian, mungkin habis membaca tertentu, habis itu kan seakan meningkat. Tapi kalau kembali ke rutinitas, kok turun gitu. Nah ini sama kan sebetulnya ya. Nah sahabat Abu Bakar Siddiq kemudian mengatakan apa? Oh aku ya podo ngono kuwi. Aku ya juga gitu. Ya sudah kita nanti Rasulullah. Nah ketika keduanya menghadap Rasulullah, Nabi mengatakan apa? Saatan, saatan. Ya memang begitu hidup itu. Memang sesaat-sesaat kita dianugerahi imannya naik tinggi, tapi kemudian kembali ke normal gitu. Maka yang penting kalau pas turun atau normal itu tidak sampai minus, itu aja.
Ya, maka targetnya nih Mas, untuk menjaga itu nomor satu dulu ya. Ini nomor satu yang paling minimalis itu kita ikhtiar menjauhi dosa besar. Itu aja. Meskipun mungkin ibadah kita tidak terlalu kelihatan bersemangat atau enggak terlalu khusyuk, tapi asal enggak maksiat itu sudah anugerah itu. Asal kita tidak berbuat dosa besar, itu insya Allah sudah anugerah. Kok kita dijaga dari Allah, oleh Allah ya dari perbuatan dosa besar seperti kita tidak, mohon maaf, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mabuk, kemudian tidak berzina. Itu kita dapat hindari semuanya gitu. Bahwa ibadah kita kemudian kurang khusyuk, nggak apa-apa. Itu semua proses. Karena kalau di zaman akhir ini kita bisa dijaga dari berbuat dosa besar, itu sudah anugerah. Di saat orang itu ingin senang itu ketika dosa besar. Nah, kalau kita bisa menikmati hal-hal yang mubah, hal-hal yang dibolehkan dalam agama, ya loh, itu satu anugerah itu. Maka teman-teman yang di Ekuador misalnya kemudian sering kumpul ya dengan sesama WNI ngopi-ngopi, wah itu anugerah itu. Kenapa? Ya kan berarti menikmati hal yang dibolehkan dalam agama. Itu setan sudah stres tuh. Nah, karena setan itu pengennya orang itu baru menikmati bahagia, senang hidup itu untuk berbuat dosa. Kok orang berbuat dosa senang, nah itu setan berhasil tuh. Tapi kok kita senengnya itu berbuat yang dibolehkan, nah itu setan stres itu. Nggak usah target dulu harus terus kelihatan khusyuk ya ahli ibadah, apalagi sampai kelihatan di sininya, nggak harus gitu. Tapi yang mau begitu ya monggo saja gitu. Tapi yang terpenting tadi poinnya. Nah, sekarang gimana cara menjaga istiqomah kita dalam keimanan itu? Kalau kita rujuk di Al-Quran ada tiga caranya, Mas. Yang pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata Al-Quran di surah 9 ayat 119, kita berusaha untuk menggabungkan diri bersama komunitas yang baik. Nah, itu pengaruhnya besar itu. Dengan komunitas yang baik itu menurut kita satu bentuk persahabatan, pertemanan yang bisa membantu kita untuk selalu di kondisi koridor yang baik. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja iman itu seperti tumbuhan. Harus terus kita siram dan kita pupuk. Pupuknya apa? Ilmu. Sumber ilmu itu apa? Al-Quran dan hadis. Maka apa? Untuk memupuk iman kita supaya tetap subur, supaya seger, syukur bisa berbuah kayak gitu ya. Maka kita harus terus menyiapkan diri untuk menambah apa namanya? Menyiapkan waktu maksud saya untuk menambah pengetahuan yang bisa menjadikan pribadi kita lebih baik. Nah, itu yang kemudian yang ketiga apa? Tentu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kita diberikan sikap istiqomah. Salah satu doa yang Allah ajarkan di surah Ali Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan, jangan condongkan hati kami ke dalam kesesatan setelah Engkau berikan hidayah atau petunjuk kepada kami. Oke. Kemudian yang kedua, ya jadi orang tua mudah ya, tapi jadi orang tua yang baik itu yang tidak mudah. Maka memang kita perlu juga belajar menjadi orang tua yang baik, sehingga kemudian bersiap juga untuk kemudian kita menerima apa itu yang disebut sebagai sikap kritis anak-anak kita. Nah itu perlu ada kerjasama antara suami dan istri, antara bapak dan ibu. Jangan sampai kemudian kedua-duanya kemudian ketika anak kita kritis itu kita tidak siap. Yang pertama yang harus dilakukan kita bersyukur dulu kalau anak kita kritis, sering mempertanyakan hal-hal itu tadinya tanda kecerdasan. Jangan malah dilabeli anak nakal gitu. Karena orang tua yang nggak pintar itu kalau ada anak banyak nanya malah dibilang anak nakal. Kamu nakal nanya-nanya gitu. Anak siapa kamu? Lu lupa anak sendiri kok malah nanya anak siapa gitu. Itu nggak boleh begitu itu. Yang kedua Pak ya berusaha kalau belum tahu kita jujur juga itu. Maaf, ayah belum tahu nih atau papa belum tahu ya. Kamu kok pinter banget. Nah, kira-kira dipuji dulu gitu. Nanti kita cari bersama jawabannya ya. Atau kita cari jawaban dengan mama dulu. Nah, gitu. Nah, itu pokoknya jangan dimatikan setiap rasa ingin tahu dari anak. Karena curiosity, rasa ingin tahu dari anak itu tanda kecerdasan yang harus diapresiasi. Nah, maka seandainya belum tahu, kita ikhtiar untuk mencari tahu bersama-sama, karena dengan itu anak merasa diwongke, ya, diorangkan atau disupport. Dengan begitu anak terus akan tumbuh maksimal. Gitu. Jangan sampai kita mematikan rasa ingin tahu anak yang itu menjadi cikal bakal anak akhirnya minder. Anak akhirnya tidak berkembang dan itu kesalahan.
Nah, salah satu korban kesalahan umumnya ya kita orang tua dulu begitu ya kurang bijaksana, tapi tidak semuanya sih. Kita juga menyadari banyak yang memberi ruang untuk kita untuk anak-anak kita berkembang itu. Tapi intinya apa? Sebagai orang tua pun juga harus terus belajar ya untuk kemudian dapat memberikan jawaban-jawaban yang tepat atau paling tidak yang bisa memberikan kesempatan anak untuk terus berkembang, maka jawaban itu insya Allah bukan hanya memuaskan anak, tapi juga mensupport anak untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Kembali ke Mas Iqbal. Syukron Pak Ustadz atas jawaban yang telah disampaikan. Kami masih buka ruang pertanyaan, namun sebelumnya mohon izin kami akan terlebih dahulu tanyakan kepada Bapak Dubes sebagai soal baik. Kira-kira sampai pukul berapa Pak Dubes kita berikan setting? Kalau Pak Ustadz Alimuddin Badarman mungkin sampai 6.15. Kalau kalau Siap, monggo Pak Dubes. Secukupnya 6.15 boleh. Silakan, silakan. Ini mumpung Ramadan nih. terima kasih Pak Dubes dan Pak Ustadz. Kami persilakan untuk pertanyaan berikutnya. Oke, dari Mbak Anissa kami persilakan langsung untuk menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, yang saya ingin tanyakan, kebetulan saat ini saya sedang hamil 8 bulan. Eh, yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika saya tidak bisa puasa, dan bagaimana nanti menggantinya? Apakah eh, dengan vidya atau harus mengganti full selama Ya, 1 ya, bulan? Dan bagaimana jika eh, jika sedang menyusui, gitu, ya, ya, Ustaz. ya. Ya, waalaikum. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nisa itu. Nyun sewu, mohon maaf, itu kehamilan yang keberapa Mbak? Yang kedua, Ustadz. Kedua ya, Alhamdulillah. Selamat ya Mbak ya. Terima kasih. Baik. eh Merujuk ke surah yang tadi juga dibaca oleh Bu Yayat ya, di surah Al-Baqarah 184 itu dikatakan bahwa وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ miskin. Bagi yang berat mengerjakannya, maka kemudian membayar fidyah. Nah, di sini kemudian para ulama merumuskan bahwa kan eh, ketentuan untuk yang tidak berpuasa itu kan disebabkan di antaranya satu tadi ya kalau sakit atau dalam perjalanan boleh tidak puasa tapi nggak bayar fidyah itu membayar puasa di hari lain itu namanya puasa qadha gitu ya. Nah yang kedua kalau berat mengerjakannya mungkin karena sudah usia lanjut mungkin karena sudah sakit permanen sehingga kemudian nggak bisa dibayar puasa di hari lain maka itu bayar fidyah. Nah sekarang pertanyaannya untuk orang yang hamil dan menyusui ini dianalogkannya, dikiaskannya kepada yang mana? Apakah karena sakit atau berat mengerjakan? Gitu ya. Sehingga, nah ini ulama akhirnya dari segi fikih ada perbedaan pendapat. Yang mana yang nanti mau diambil diikuti, insya Allah itu benar. Yang pertama, dikiaskan dengan orang yang sakit. Berarti apa? Tidak perlu bayar fidyah. Cukup nanti di waktu lain itu membayar puasanya. Ada yang begitu, karena ini di analogonya sedang sakit tidak nyaman kalau puasa. Mungkin kadang kalau di awal kehamilan malah muntah mungkin ya, ngidam dan seterusnya. Yang kedua, ulama mengatakan kalau hamil menyusui itu berarti sebetulnya berat mengerjakannya. Maka Pak bayar fidyah saja, tidak perlu bayar puasa di hari lain. Apalagi nyun sewu kalau ini eh, pengalaman beberapa kawan itu kenapa hampir nggak bisa bayar puasa karena itu kawan saya itu anaknya itu 6 jaraknya deket-deket itu. Pertama nggak bisa puasa karena hamil, yang kedua nggak puasa karena menyusui, berarti kan sudah 2 bulan itu hutang, belum sempat dibayar, hamil lagi anak kedua, gitu. Bisa kemudian apa? Ya udah nggak bisa puasa lagi 3 bulan sudah. Tahun keempat nggak bisa lagi karena apa? Menyusui anak kedua.
Loh, kebayang nggak itu sampai 6 ya? 6 kan berarti 12 tahun nggak puasa kan berarti kan kali 1 bulan kan berarti hampir setahun. Bagaimana itu? Maka bayar fidyah ya, bayar fidyah saja. Ada juga yang mengajurkan untuk membayar fidyah sekaligus membayar puasanya di waktu yang lain. Ini tentu kalau itu tidak memberatkan juga. Misalnya apa? Kelahiran anak pertama saja, terus kemudian tentang waktunya lama nggak belum dikasih keturunan lagi. Nah, itu sudah bayar fidyah. Kalau mau disempurnakan dengan memperbanyak puasa sunnah, dihitungkan niat untuk membayar juga boleh-boleh saja. Nah, disinilah pentingnya kita kemudian bisa menghargai kalau ada perbedaan seperti ini. Jadi karena pendapat para ulama fikih seperti itu, monggo Mbak Nisa tinggal memilih ya. Yang penting kalau sekarang tahun ini nggak bisa berpuasa, ya bisa dibayarkan fidyahnya dulu. Nah, dalam pendapat kami, saya termasuk ikut pendapat yang itu, bayar fidyah dulu. Ya, pokoknya berarti sudah gugur kewajiban, ibaratnya gitulah. Nanti kalau kemudian ada kelonggaran waktu, kita sehat, semuanya sudah oke, kita ingin memperbanyak puasa sunnahnya, monggo juga. Itu sebagai bagian dari ikhtiar untuk lebih menenteramkan hati, menjalankan perintah agama. Gitu, Mbak Nisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya ada pertanyaan melalui chat Pak Ustadz. Ini saya bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya berkenaan dengan ibadah puasa. Bagaimana caranya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tafadhol, Pak Ustadz. Iya, iya. Ya, pertama niati dulu ya, Mas. Niat kita memohon kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya sebetulnya menjalankan ibadah-ibadah yang normal saja, tapi dengan niat itu. Di antaranya apa? Yang normal itu ya kalau kemudian khususnya di bulan Ramadan ini kita sudah awal persiapan, kita kerjakan puasa dengan baik, dengan kualitas yang lebih baik. Puasa tidak sekedar tidak makan, tidak minum ya, tapi mampu untuk kemudian menjaga diri, menjaga lisan. Itu yang penting kemudian. Berikutnya apa? Asah kepedulian sosial. Itu asah kepedulian sosial kita. Jadilah orang yang suka menolong, ya, suka meringankan beban orang, menengok orang sakit, membantu saudaranya yang kesulitan. Itu penting sekali itu. Daripada kemudian misalnya kita banyak iktikaf terus nggak peduli sama orang, itu kurang baik. Karena lebih baik kita kemudian menyibukkan diri dengan apa namanya berusaha selalu bermanfaat untuk sesama dengan menjalankan bentuk-bentuk apa kewajiban yang standar saja. Ya, sehingga kemudian kalau itu bisa kita istiqomah, insya Allah kemudian kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena apa? Hakikatnya seseorang itu tidak mengetahui apakah dapat Lailatul Qadar atau tidak, kecuali kelak nanti di akhirat ya. Kalau di dunia ini kita tidak tahu, wallahu alam. Jadi kalau ada orang yang setelah Ramadan terus bikin status, Alhamdulillah dapat Lailatul Qadar, misalnya gitu statusnya. Itu bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu. Tidak ada begitu ya, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang kemudian, oh Ustaz, saya itu tadi malam bangun jam 1, terus saya lihat di langit itu tenang itu. Apa mungkin itu Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu bukan dalam bentuk material sifatnya atau kemudian apa itu seperti dalam tradisi orang Jawa turun cahaya ada wahyu, kewahyuan bukan begitu. Karena kalau Lailatul Qadar kita maknai secara fisik itu, nanti bagaimana ini antara Indonesia Ekuador itu? Indonesia malam, Ekuadornya siang. Apa kemudian Lailatul Qadarnya turunnya beda-beda, bahkan gitu kan? Itu jadinya apa? Jadinya tidak perlu kita maknai secara material, tapi apa ruhania ya. Yang penting nah cara jemputnya bagaimana? Tadi yang pertama kita ikhtiar dengan meluruskan niat kita, lebih istiqomah dalam ibadah. Yang kedua tadi mengasah diri untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk sesamanya, gitu ya. Daripada kemudian kita mengejar Lailatul Qadar dengan cara ritual, kalau dapatnya pun nggak keren. Seandainya dapat pun kurang keren.
Ya, kenapa? Itu hanya untuk diri sendiri itu. Yang keren itu kalau kita kemudian menjadi pribadi yang bermanfaat, itu bukan hanya Lailatul Qadar, tapi nanti insya Allah di akhir itu malah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Kembali ke Mas Iqbal. Terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Masih tersisa waktu sekitar 15 menit jika masih ada pertanyaan. Oh, oke. Dari Pak Glenn. Selamat pagi Pak Ustadz Ali. Terima kasih Pagi, Mas. untuk Ya. waktunya untuk mengisi waktu kita pagi pada kali ini. Saya ingin bertanya Pak, jadi untuk masalah tidur ketika berpuasa, karena saya tuh sempat bisa membaca dua sisi, jadi ada yang bilang bagus, ada yang bilang tidak bagus. Jadi kalau menurut pendapat Pak Ustadz sendiri, bagaimana Pak? Tentang tidur, Mas. Tidur di puasa, Pak. Tidur selama ya di siang hari ketika berpuasa di Iya. bulan Ramadan terutama. Baik, terima kasih. Pertama, kalau tidur itu kemudian meninggalkan kewajiban, ya enggak boleh, Mas. Orang lagi puasa tidur terus nggak kerja, kira-kira gitu nggak boleh. Atau di kantor tapi tidur nggak kerja ya nggak boleh. Ya itu tetap salah, itu keliru. Sehingga kemudian harus ditegur juga. Alasannya kan tidur di bulan Ramadan itu ibadah. Ya tapi kalau kerja ya lebih ibadah lagi gitu loh, kira-kira gitu ya. Nah tapi kalau kemudian tidur itu memang kita tidak sedang punya kewajiban ya, dan kemudian rumusnya daripada kita isinya dengan hal-hal yang tidak baik, maka kita isi dengan istirahat tidur, ya bagus Mas. Oh, gitu, boleh gitu ya. Jadi intinya jangan sampai kita menyikapi bahwa ketika Ramadan itu banyak tidur terus mengabaikan kewajiban itu satu itu tidak baik. Kemudian yang kedua atau kalau dalam bahasa kita menurun etos kita itu tidak baik gitu ya. Kemudian yang kedua, nah kalau kemudian memang misalnya pas hari libur ya seperti Ahad ini kan libur ya. Kemudian karena malamnya kita sebelumnya juga sudah banyak melakukan aktivitas yang baik ya misalnya kita malam ahadnya malam minggunya kita bersama teman-teman bikin acara terus kemudian tadarus akhirnya habis subuh hari minggu kita istirahat tidur nggak apa-apa ya itu bagus juga daripada kemudian atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat karena kita meyakini tidur itu bagian dari tanda kuasa Allah gitu ya itu ada ayatnya itu Mas di surah 30 ayat yang kedua tiga Allah berfirman wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar wa ibtigha'uhum min fadlih dan di antara tanda kuasa Allah itu tidurmu di malam dan siang hari dan usahamu mencari karunia Allah. Maka kalau tidur itu ya bukan aib sebetulnya. Tidur itu ya malah anugerah. Termasuk kalau sedang kajian kayak gini kok ngantuk tidur nggak apa-apa. Ah, ya gitu ya, gitu ya. Tapi kalau menjelang buka ya tetap nggak ngantuk insya Allah itu. Kalau kayak kamu ini habis kuliah subuh itu rata-rata berat itu. Kuliah subuh, puasa-puasa itu mayoritas jamaahnya itu mesti nyari sandaran. Wah, nyandar itu. Kalau nggak tembok ya tiang masjid. Wah, itu berat itu. Untuk supaya melek itu berat itu. Tapi ya bukan aib, kok, nggak apa-apa. Termasuk kalau kami di kampus ya ngajar mahasiswa ngantuk itu tak biarin kok. Saya nggak protes itu. Kecuali kalau sudah bunyi, nah, itu masalah. Itu masalah. Itu biasanya jangan ganggu gitu ya. Jadi intinya apa? Intinya bahwa berkaitan dengan tidur di bulan Ramadan ini sesuatu yang kita lihat konteksnya. Konteksnya kalau mengabaikan kewajiban berarti tidur menjadi tidak baik. Tapi kalau itu bagian dari istirahat ya untuk daripada melakukan hal yang tidak baik maka tidur menjadi satu kebaikan. Terima Terima kasih kasih. banyak Pak. Mas Terima kasih. Iqbal. Terima kasih Pak Ustadz. Apakah masih ada pertanyaan dari jamaah yang hadir? Tidak tidak ada. Dari moderator boleh bertanya. Pak Saya Ustadz? mungkin mau bertanya. Oh, ada. Oh, Dari online. Dani ya. Dani. Silakan Pak. Iya, iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Agung. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya Pak Ustadz, kalau doa atau cerita ke Allah, apakah boleh apa ya? Boleh dengan bahasa seolah kita sedang cerita sama teman seperti Curhat itu Pak maksudnya Ustadz. ya. Iya, curhat. Atau Ya. memang ada batasan-batasan atau bagaimana itu Pak Ustadz? Oke, bagus. Terima Apa? kasih. Makasih Mas Dani itu. Curhat sama Allah itu bukan boleh harus. Emang curhatnya sebaiknya sama Allah, jangan di medsos. Itu kan malah di medsos itu ya.
Ini bikin status isinya ngeluh di medsos, isinya hari Senin bikin status kenapa harus aku yang mengalami. Wah, nanti hari Selasa ganti lagi sampai kapan ini terjadi. Wah, hari Rabu malah nanya apa dosaku. Yang suruh jawab tuh ya siapa? Nanya apa dosaku. Nggak boleh ya Mas. Kalau dengan orang sebaiknya memang sama Allah. Apa ada batasannya? Nggak ada. Sama Allah itu pokoknya bebas, enak sebenarnya. Yang penting kita tetap menjaga adab etikanya, husnuzon. Saya kasih contoh gini. Dulu itu zaman Nabi Musa, ada penggembala Bani Israel itu curhat sama Allah. Nabi Musa kan normatif saja gitu. Akhirnya curhatnya begini, ya Allah, saya ingin sekali dekat dengan Engkau, izinkan aku untuk menjadi pembantumu. Setiap pagi ku siapkan susu, akan ku bersihkan sepatumu. Nabi Musa mendengar gitu itu langsung diintip itu, diulang didengar lah. Kok diulang-ulang doanya kayak itu, curhatnya kayak itu. Musa langsung marah. Woi, memang Tuhan itu bosmu. Oh, kamu ngomongnya curhatnya kayak gitu gitu. Langsung Allah turun menegur Nabi Musa. Wahai Musa, kapan aku mengutus engkau untuk memisahkan antara yang mencintai dengan yang dicintai? Jadi yang kapasitas orang tadi bisanya begitu ya jangan disalahkan. Cuma masalahnya Nabi Musa kan pakai perspektif yang normatif agama, wah Tuhan tuh ya harusnya nggak boleh digituin gitu ya. Tapi ternyata itu oleh Allah dikoreksi. Jadi artinya apa? Monggo Mas Dani mau curhat apa aja kepada Allah bebas, boleh-boleh saja. Tapi saya yakin orang kita dianugerahi kemampuan berpikir kan, pasti curhatnya ya wajar-wajar saja. Apakah ada dalilnya? Ada di surah 12 ayat 86. Itu Nabi Yakub curhat sama Allah. Innama ashku basi wa husni ilallah. Jadi Nabi Yakub itu kan punya 12 anak. Yang 10 putranya itu error. Kurang ajar ya. Yang beres cuma Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Kan puncaknya saking errornya ini saudara-saudara Yusuf kan Nabi Yusuf kan dibuang akhirnya. Nah melihat atau merasakan kehilangan anak itu beliau curhat sama Allah. Curhat apa ya Allah, aku sudah tidak sanggup lagi. Sekarang kuserahkan masalah hidupku, duka deritaku hanya kepada Engkau. Nah, itu curhat beliau itu. Itu di surah Yusuf ayat 86 itu. Berarti apa? Kita boleh ya Allah, misalnya kita mengadukan, saya sudah berusaha untuk semaksimal mungkin menghadapi ujian hidup yang kau izinkan terjadi. Maka sekarang kuserahkan kepada Engkau sepenuhnya la haula wala quwata illa billah. Misalnya gitu, boleh Mas Dani, nggak apa-apa gitu ya. Daripada curhat sama orang nanti malah bukannya dapat solusi, malah jawabannya apa? Gue juga punya masalah gitu terus sama saya gitu gitu ya. Namanya manusia itu kan sawang sinawang ya, punya masalah juga itu. Tapi kalau kita yakin ya kawan kita bisa membantu, boleh. Ya, curhat misalnya itu kalau kita fisik sakit ya kan ya harus ngeluh toh curhat ke dokter toh. Nggak apa-apa itu. Jangan sampai kemudian kita ke dokter, dokternya nanya itu, apa keluhannya Mas? Maaf dok, saya nggak mau ngeluh. Lo gimana sih? Nggak mau ngeluh ya curhat sama dokter ini lo sakit kenapa ini? Nggak apa-apa supaya dapat solusi. Sama kita curhat mengadu kepada orang, kepada sesama, asal kita yakin orang ini bisa membantu kita, memberi nasihat dan seterusnya, maka itu boleh. Tapi yang paling utama tentu kita kepada Allah. Nah, niatkan kita sholat, kita tahajud, itu bagian dari curhat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih Mas Dani, kembali Pak Iqbal. Terima kasih Pak Ustaz. Apakah masih ada pertanyaan? Masih tersisa kurang lebih 6 menit. Jika tidak ada, moderator, oh ada. Oh ternyata ada Pak Syah dari jauh ini, Pak Syah dari Malaysia. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mungkin Waalaikumsalam. pertanyaan saya ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Dani. Mungkin dalam budaya kita sering terlihat atau dengar kalau mau curhat itu panjang, satu-satunya dibuat pada sujud yang terakhir. Oke. Kita curhatlah dengan bahasa kita sendiri, mungkin dalam bahasa Arab. Adakah itu ibadat yang dituntut? Oke. Makasih Pak, paham gitu ya. Baik. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa aqrabul abdu ila Rabb ya saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Ya, sehingga kemudian ketika sedang sujud itulah kemudian kita diizinkan atau dibolehkan untuk mengadukan masalah kita. Khususnya ini di sholat sunnah ya Pak ya.
di sholat sunnah. Karena kalau sholat wajib itu nanti kalau kita curhatnya terlalu panjang dapat dinilai menambah bacaan sholat gitu. Karena bacaan sholat fardu, sholat wajib itu sudah standar. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti kalian lihat aku sholat. Jadi kalau Nabi sholat fardu bacaannya sudah standar, bacaan sujudnya sudah diajarkan seperti itu, maka tidak perlu kita tambah dengan curhat dengan lisan kita. Nah, tapi kalau sholat sunnah, karena sebagian sholat sunnah itu apalagi kan niatnya alil hajat ya, untuk menyampaikan hajat kita. Nah, penyampaian hajat itu kan bagian dari curhat. Maka pertanyaannya, apakah kita boleh menyampaikan curhat kita ketika dalam keadaan sujud di sholat sunnah? Jawabannya boleh. Bahkan dengan bahasa kita juga boleh. Karena Allah juga pasti maha tahu tentang bahasa kita. Jadi Allah tidak hanya tahu bahasa Arab ya. Tapi kalau kita sholat sunnah dengan bahasa daerah kita, bahasa nasional kita, bahasa sehari-hari kita, itu boleh-boleh saja ya. Itu sepakat ulama ya. Tapi kalau ada yang ingin curhat dengan bahasa Arab dalam doa-doa bahasa Arab di Al-Quran dan As-Sunnah tentu juga baik ya. Kira-kira gitu. Jadi intinya kalau kita curhat dalam sujud di sholat fardu, nah dalam hati saja. Tapi kalau di sholat sunnah boleh diucapkan karena memang itu bagian dari niat kita untuk sholat sunnah itu diantaranya apa? Untuk menyampaikan hajat. Maka ada yang disebut sholat sunnah hajat. Meskipun kita rawatib, Bapak Ibu nanti habis buka langsung sholat maghrib. Itu kan ada ba'diyah maghrib. Nah, di ba'diyah maghrib itu sekaligus kita niati untuk hajat kita boleh juga. Menggabungkan niat yang sunnah itu boleh ya dalam konteks ini sunnah kita apa namanya sholat sunnah maka kita gabung antara rawatib, qobliyah, ba'diyah dengan hajat dan seterusnya itu adalah boleh. Terima kasih Pak. Kembali Mas Iqbal. Terima kasih Pak Ustaz Selimuddin. Kalau boleh pertanyaan terakhir dari moderator Ustaz. Monggo. Ya. Terkait dengan takwa di atas bagaimana yang menjadi topik bahasan pada tausiah sore hari ini. Dulu saya pernah baca satu artikel yang ditulis oleh Cak Nur atau Profesor Nurholis Majid mengenai takwa yang saya ingat pada intinya takwa adalah merasakan dengan kesadaran tentang kehadiran Tuhan atau beliau istilahkan dengan omnipresent. Nah, di sisi lain juga ada, saya tidak tahu apakah ini menjadi bagian dari kekayaan sejarah Islam di Indonesia, Pak Ustaz. Mohon juga pencerahan. Yaitu terkait dengan misalnya satu pemahaman manunggali kaulaning Gusti atau kesatunya dengan dalam diri dalam arti dalam manusia. Dalam dua perspektif ini bagaimana Pak Ustadz melihatnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama sebetulnya itu yang disampaikan almarhum Cak Nur itu terjemahan dari definisi ihsan dari Rasulullah ya Mas. Ihsan itu merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam bahasa Nabi dikatakan anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarah fa'innahu yarak. Jika engkau belum bisa kesadaran seperti itu, maka percayalah bahwa Allah melihat kamu. Nah, gitu maka itu inti takwanya seperti itu. Nah, bagaimana kaitan dengan ajaran atau yang berkembang di sebagian masyarakat kita tentang proses manunggaling kawula Gusti. Ini lebih pada filosofis. Karena sebetulnya ini adalah sebuah paham yang kemudian dalam tradisi masyarakat sufi itu sudah berkembang, tapi sufi filosofis ya, yaitu apa yang disebut sebagai paham panteisme dari Ibnu Arabi atau paham ittihad dari Al-Hallaj, yaitu di mana seorang merasa kalau sudah membersihkan dirinya nanti bisa menyatu dengan Tuhan atau Tuhan turun kepada dirinya. Nah, yang seperti itu apa? Ini lebih pada filsafat diri gitu ya. Sehingga kalau dalam konteks praktiknya ya, maka kemudian yang paling penting adalah kesadaran bahwa ketika Tuhan hadir itu atau bersamai kita itu, kita selalu berusaha hidup yang benar di hati. Karena apa? Allah bersama kita, maka kita hati-hati tidak putus asa kalau sedang gagal
tidak berbangga diri kalau berhasil. Itu prinsip Al-Qur'annya seperti itu. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Maka tidak putus asa kalau kita gagal, tapi juga tidak berbangga diri kalau diberi kesuksesan dan seterusnya. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Baik, Pak Ustadz, Pak Firon, sebelum kita tutup, barangkali Pak Dubes akan ada yang disampaikan kembali, Pak Dubes, kami setelah. Baik, terima kasih banyak. Kalau mengikuti, ingin terus bersama Pak Ustadz, tapi kami paham di Jakarta hari Senin pagi, pasti Pak Ustadz sudah mulai beraktivitas. Jadi, sekali lagi Pak Ustadz, Masya Allah, banyak sekali yang kami kaitannya dengan meningkatkan takwa di bulan Ramadan melalui puasa Ramadan. Tidak boleh merupakan kewajiban bekerja dan juga kewajiban dalam bersosialisasi. Ini suatu yang penting. Pak Ustadz, dalam kesempatan ini saya juga ingin melaporkan bahwa tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Solo, tidak hanya di Ekuador, tapi juga tadi Mas Gani jam 1 dini hari saat ini di Paris. Jadi, Masya Allah. ini yang kembali turut menguatkan kita untuk mendengarkan tausiah walaupun berjauhan. Pak Ustadz, akhir kata kami berdoa semoga Pak Ustadz Ali Nurdin diberkahi kesehatan, senantiasa dan terus semangat menyebarkan pelajaran lil alamin yang menyedihkan. Demikian Pak Ustadz, terima kasih banyak atas waktu dan juga tausiahnya. Mungkin setelah ini Ustadz melangsungkan kegiatan, kami ingin bersilaturahmi. Baik. Makasih Pak Dubes, makasih semuanya Bapak Ibu. Mohon izin kami pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.